Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman yang ada di kelas. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amanda Putri, Anggreni Susanti, Dika Julia Angelina, Dwi Cahyo Wasko Nugroho, Jelianus Nduru, Nisa Naila Ramawati, dan Rizky Yuda Musidi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang desain dan struktur organisasi. Pada desain dan struktur organisasi ini terdiri dari yaitu struktur organisasinya, pendekatan-pendekatannya, dan contoh nyata. Pada struktur organisasi ini akan dibacakan teman kami yaitu Amanda Putri. Kepada Amanda Putri dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk struktur organisasinya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah struktur unit bisnis strategi atau SBU. Atau struktur organisasi menurut produk atau pasar, karena PT Indofood mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Seperti contohnya, divisi mie instan merupakan divisi terbesar dan Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Untuk struktur organisasinya itu ada direktur utama, terdiri dari dewan komisaris yang mengawasi direksi, terus ada direksi dibagi menjadi 5, yaitu ada komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, dan pengendalian internal dan manajemen resiko. Untuk komite audit itu ada audit internal, dan untuk manajemen itu ada divisi operasional dan kooperasi. Untuk divisi operasional dan korporasi itu yang lainnya bisa dilihat di layar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Amanda Putri. Dan selanjutnya materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Cahyo. Kepada Cahyo dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perusahaan PT Indofood ini memakai pendekatan apa? Apakah pendekatan klasik, tugas teknologi, atau pendekatan lingkungan? PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan pendekatan tugas teknologi. Karena dalam PT ini, sistem produksinya menggunakan teknologi mesin. Dari suatu teknologi itu akan menyebabkan semakin banyaknya jumlah manajer yang mengatur dalam kegiatan perusahaan tersebut. Adapun manajer yang bergerak dalam bidang teknologi tersebut dalam PT Indofood ini, yaitu manajer pabrik yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Lalu yang kedua ada supervisor produksi yang bertugas menyempurnakan organisasi, prosedur, dan sistem kerja guna mencapai dalam semua aspek dan menyediakan kebutuhan sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, manajer teknik bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang. Yang keempat, manajer gudang. Manajer gudang bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan sehingga tercapai tujuan utamanya, di antaranya keamanan, keakurasian jumlah, dan kebutuhan barang yang dikelola dengan melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Lalu yang terakhir, security supervisor. Supervisor ini bertugas merencanakan jadwal produksi dan mengendalikan pengadaan bahan baku raw material dan barang jadi finish good, dan merencanakan kedatangan raw material untuk menunjang kelancaran proses produksi sesuai jadwal yang telah dibuat, membuat jadwal produksi berdasarkan confirm weekly order yang diterima, dan memantau tingkat persediaan dari gudang raw material
maupun finished good sehingga standar dan persediaan penyangga tetap terjaga. Baiklah, terima kasih kepada Cahyo karena sudah menjelaskan materi kita. Materi selanjutnya itu ada tentang contoh nyata. Pada contoh nyata ini terbagi menjadi 5, yaitu ada pembagian tugas, departementalisasi, hierarki, koordinasi, dan diferensiasi. Pada pembagian tugas ini akan dibacakan oleh teman kita yaitu Rizky Yuda Musidi. Kepada Rizky Yuda Musidi. Baik, dalam pembagian tugas PT Indofood Sukses Makmur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Executive Information System yang disingkat EIS. EIS itu meliputi direktur utama. Direktur utama itu adalah tugasnya memimpin suatu perseroan. Yang kedua ada Decision Support System atau yang disingkat DSS. DSS itu meliputi direksi. Direksi itu bertugas untuk membantu direktur utama untuk mengelola suatu usaha perseroan. Yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu memiliki tugas utama mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Nah, yang ketiga ada Manajemen Information System yang disingkat MIS. MIS itu meliputi komite audit. Komite audit itu bertugas untuk membentuk dan menjalankan ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua ada audit internal. Audit internal itu bertugas bertanggung jawab untuk mengevaluasi keefektivitas sistem pengendalian internal dari PT Indofood itu sendiri. Lalu ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan itu bertugas untuk sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Lalu ada manajemen operasional. Manajemen operasional itu bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan. Lalu mengkoordinir kegiatan operasional serta sebagai penentu kebijakan operasional. Lalu ada manajemen operasional. Lalu ada manajemen korporasi. Manajemen korporasi itu memiliki fungsi untuk mengelola kegiatan perseroan. Lalu ada investor relation. Investor relation itu memiliki tugas untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan. Lalu yang terakhir ada pengendalian internal dan manajemen risiko. Tugasnya itu adalah bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko, dan pengelolaan risiko. Lalu ada yang keempat itu Transaction Processing System, yang disingkat TPS. TPS itu meliputi satu divisi pada manajemen operasional dan yang kedua divisi pada manajemen korporasi. Sudah, next. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman kita Dika. Kepada Dika dipersilakan. B. Departementalisasi. Departemen fungsional. Itu terdiri dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Di Sekretaris Perusahaan terdiri dari Departemen Keuangan dan Departemen Sumber Daya Manusia. Di Departemen Keuangan ada Manajer Keuangan, Accounting Supervisor, Finance Supervisor, Cost Control Supervisor. Di Departemen Sumber Daya Manusia itu ada HRD dan Manajemen SDM. Di Manajer SDM terbagi pula menjadi Departemen Produksi dan Departemen Pemasaran. Di Departemen Produksi ada Manajer Pengembangan dan Pengawasan Mutu Produk, Production Supervisor, Technical Manager, Warehouse Manager, Supervisor Pengawasan Mutu Bahan Baku, dan Supervisor Pengawasan Mutu Proses. Di Departemen Pemasaran ada Manajer Pemasaran. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dika.
Materi selanjutnya ini akan dibacakan oleh Reni. Kepada Reni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai hierarki, di mana kedudukan tertinggi dalam PT Indofood CBC Sukses Makmur TBK dipegang oleh seorang manajer umum dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris manajer. Manajer umum ini membawahi yang pertama manajer pabrik, yang kedua Process Development and Quality Control, yang ketiga ada manajer keuangan, yang keempat ada manajer pemasaran, yang kelima ada manajer personalia, yang keenam ada Purchasing Officer. Selanjutnya manajer pabrik membawahi yang pertama ada supervisor produksi, yang kedua manajer teknik, yang ketiga ada manajer gudang, yang keempat ada supervisor production planning and inventory control. Next, manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk membawahi yang pertama supervisor pengawasan mutu proses, yang kedua ada supervisor pengawasan mutu bahan baku dan produk jadi. Lanjut, manajer keuangan membawahi yang pertama membawahi supervisor keuangan, yang kedua supervisor pengontrol pembiayaan, yang ketiga supervisor accounting. Lanjut, manajer personalia membawahi yang pertama supervisor hubungan industri, yang kedua supervisor administrasi dan gaji, yang ketiga supervisor jasa dan layanan umum, yang keempat supervisor keamanan, yang kelima supervisor hubungan publik. Manajer pemasaran terbagi ke dalam dua wilayah yang membawahi area sales promotion supervisor. Terima kasih. Terima kasih kepada Reni. Materi selanjutnya ini tentang koordinasi. Pada koordinasi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada koordinasi dan perencanaan, ada koordinasi dan pengorganisasian, dan ada koordinasi dan penggerakan, dan yang terakhir ada koordinasi dan pengawasan. Yang pertama, pada koordinasi dan perencanaan ini, dalam suatu organisasi, semua rencana harus saling berkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, perlu sekali pengkoordinasian yang tepat dan mantap dari semua pihak, sehingga koordinasi benar-benar dapat terlaksana mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ini adalah koordinasi dan pengorganisasian. Pengorganisasian ini mengkehendaki tercapainya hubungan yang serasi antara unit-unit organisasi yang terbentuk sebagai dasar atau alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ini adalah koordinasi dan penggerakan. Kedua hal ini sangat erat hubungannya karena koordinasi ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila penggerakan terhadap orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas dalam proses manajemen berjalan dengan reguler. Yang keempat ada koordinasi dan pengawasan. Dalam koordinasi dan pengawasan ini mengandung pengertian adanya penilaian atas pelaksanaan kerja. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi produk yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur TBK dilakukan untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah, tapi dengan memperhatikan kualitasnya. Kepemimpinan biaya rendah dapat diartikan mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Contohnya adalah Supermie. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, produk mie instan PT Indofood CBP, Sukses Makmur TBK selalu memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas produknya. Produk PT ISM memiliki kualitas yang tinggi dari segi rasa, packaging, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dari bahan-bahan yang digunakan di setiap produknya merupakan bahan-bahan pilihan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nisa. Baiklah, kami sudah menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang desain dan struktur organisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.
dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.